Kalaupun misalnya karena saya manajer Dewa yang baru, bukan Dewa yang lama gitu. Erwin mendatangi Polda bukan hanya memenuhi panggilan sebagai saksi. Erwin memasukkan laporan baru soal selebaran yang ditandatangani Dani yang mengatakan Erwin mengada-ada karena telah melaporkan Dani ke kepolisian. Laporan yang baru itu masih sama mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Sehubungan dengan suratnya Dani, ya, selebaran, ya, itu yang ditujukan ke. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Ghostpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Bersama-sama kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghostpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi bagi Anda yang haus akan berita dari dunia hiburan. Sandy Harun membeberkan fakta baru soal akte kelahiran Marimbi yang tidak terdaftar. Selebaran yang disebarkan Ahmad Dhani soal Erwin Prasetya kini menjadi bumerang baginya. Ebi Tri kehilangan goyangannya sedangkan pemain sinetron Billy Glad kembali terjerat kasus sabu-sabu. Sidang kasus perceraian Nini Carlina dan Dodi Sujatmiko Senin lalu telah memasuki putusan cerai. Inilah Ghostpot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, Sandy Harun mulai membeberkan bukti-bukti yang bisa memperkuat pernyataannya bahwa Marimbi bukanlah anak hasil pernikahan sirinya dengan Setiawan Jodi. Dan bukti pun ia keluarkan satu demi satu kepada publik dan salah satunya adalah mengenai akte kelahiran Marimbi. Dan Sandy pun tampaknya semakin kesal karena semenjak perceraiannya dengan Setiawan Jodi, ia tidak kunjung mendapatkan surat perceraiannya. Dan pemirsa, daripada Anda terus mereka-reka apa yang dikatakan oleh Sandy Harun, sebaiknya kita dengarkan langsung penuturan Sandy Harun tentunya khusus untuk Anda di Ghostpot. Perseteruan Sandy Harun dengan mantan suaminya Setiawan Jodi terus berlanjut. Kini yang menjadi pokok permasalahan adalah akte kelahiran Marimbi yang dianggap tidak sah oleh Sandy Harun. Akte yang seharusnya tercatat dalam Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur ini, setelah diperiksa ulang ternyata tidak tercatat. Yang mana akte kelahiran tersebut tidak tercatat atau tidak ada arsip di sana. Saya tidak mengatakan akte kelahiran tersebut palsu, akan tetapi kita nanti sama-sama kita lihat, kita cek secara material kebenaran akte kelahiran tersebut. Masalah pencatatan akte kelahiran memang bukan hal sepele. Surat penting ini bisa berdampak pada kehidupan Marimbi. Apakah waktu itu Sandy tidak turut mengurus pembuatan akte kelahiran Marimbi? Saya ngikut aja. Dia yang buat, saya nggak tahu. Setelah ditelusuri kembali, menurut Sandy, awal dari permasalahan adalah tentang surat nikah Sandy dan Jodi. Dulu Sandy pernah dijanjikan untuk mendapatkan surat nikah yang sah. Namun hingga saat ini surat nikah hanya sebatas janji manis Jodi. Kita punya masalah dari pertama ya. Terutama kebohongannya dia ketika menikahi saya. Memang dia ingin membuat seperti itu. Jadi pura-pura nggak tahu lah gitu. Rangkaian masalah seakan tidak pernah berhenti menimpa Sandy Harun. Mungkin banyak hal yang bisa didapatnya dari peristiwa ini. Bahwa cinta bukanlah sekedar cinta. Kalau enggak ngapain sih saya bicara gitu dari dulu. Jadi dia memang sudah sifatnya kayak begitu. Ya nggak ada surat nikahnya. Mau cari di mana surat nikah? Cara sah agama. Tapi itu dia berbohong, berjanji. Berjanji itu kan kepada Tuhan. Gitu. Dia bukan mengenai cinta. Dia bukan cinta itu egois gitu karena harga diri. Pemirsa, kalau cinta sudah bicara, seringkali akal sehat terkesampingkan. Tapi jangan sampai pemirsa, Anda dibutakan oleh cinta. Pemirsa, Anda masih bersama saya Nadia Mulia, tentunya di Ghostpot. Dan berita kali ini datang dari mantan basis Dewa, yaitu Erwin Prasetya yang melaporkan Ahmad Dhani untuk kedua kalinya. Dan jika Anda ingat, waktu itu Erwin pernah melaporkan Ahmad Dhani atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik.
Kalau kali ini pemirsa, Erwin melaporkan Dani gara-gara sebuah selebaran yang ditandatangani oleh Dani dan disebarkan ke wartawan media hiburan. Nah pemirsa, kira-kira apa tanggapannya Ahmad Dhani setelah ia harus bolak-balik menanggapi kasus demi kasus demi kasus? Pemirsa, mari kita saksikan bersama, inilah GoSpot. Anda tentu masih ingat soal laporan Erwin Prasetya ke Polda Metro Jaya tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Ahmad Dhani. Erwin melaporkan Dhani berdasarkan tayangan sinetron Perjalanan Dewa di salah satu TV swasta beberapa waktu lalu. Hari Senin kemarin, Erwin mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pertamanya sebagai saksi. Erwin yang diperiksa kurang lebih 2 jam masih mengutarakan niatnya untuk berdamai dengan Dhani, kendati menurutnya Dhani tidak memberikan jawaban. Oh, kalau ada keinginan berdamai sih ya saya membuka pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Dari semenjak awal sih lewat Mas Ferry juga diundang itu sebenarnya untuk musyawarah. Walau Dhani tidak menganggap ringan kasus ini, Ahmad Dhani tetap tidak ingin menanggapi laporan Erwin. Saya nggak nanggapin. Gini, maksud saya gini kan, saya itu dari awal saya selalu orangnya selalu mengikuti koridor hukum. Ya kalau saya dipanggil polisi ya saya datang. Iya pasti tidak beralasan. Ya sekarang gini ya, yang dituntut Erwin kan adalah cerita. Sedangkan kan wartawan kan bisa lihat siapa yang nulis cerita. Kan di credit title dari sinetron itu kan ada penulis ceritanya siapa, penulis naskahnya siapa, produsernya siapa gitu kan. Ya saya itu hubungannya apa? Kalaupun misalnya karena saya manajer Dewa yang baru, bukan Dewa yang lama gitu. Erwin mendatangi Polda bukan hanya memenuhi panggilan sebagai saksi. Erwin memasukkan laporan baru soal selebaran yang ditandatangani Dhani yang mengatakan Erwin mengada-ada karena telah melaporkan Dhani ke kepolisian. Laporan yang baru itu masih sama mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Sehubungan dengan suratnya Dhani, ya, selebaran, ya, itu yang ditujukan kepada pers maupun infotainment, di mana dikatakan bahwa Erwin itu pertama melaporkan ke polisi itu ingin mencari sensasi, ya kan, atau ada-ada saja. Saya pribadi tidak mengada-ada dong. Kalau mengenai selebaran itu ya saya menyayangkan aja gitu. Sebenarnya apa maksud Dhani menyebarkan selebaran itu serta melarang wartawan infotainment untuk mengangkat berita tersebut? Maksud selebaran itu sebenarnya maksud saya sebenarnya cuma satu. Sebenarnya itu cuma mungkin bisa saya mencontoh cara-cara politik Orde Baru dilemparkan, dan sebenarnya buat saya cukup satu saja yang saya ketahui, mana-mana wartawan yang kurang bermartabat dan mana-mana wartawan yang cukup bermartabat, sehingga dengan cepat saya bisa tahu. Dan akhirnya saya cukup mempunyai beberapa nama-nama ya, infotainment yang kurang bermartabat. Ya otomatis yang marah-marah ya berarti kurang bermartabat, dan berarti saya nggak harus memberikan contoh. Artinya sebenarnya itu cuman permainan kecil politik yang pernah sering dibuat oleh Orde Baru gitu. Di mana dilempar case dan kita tahu yang mana yang lawan, yang mana yang kawan. Artinya kalau diangkat tapi merugikan orang lain, itu yang menurut saya tidak bermartabat. Bertubi-tubi Ahmad Dhani tertimpa masalah, namun hari Senin kemarin Dhani mendapat kabar gembira. Dirinya diangkat menjadi Duta Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Istana Cipanas, disaksikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono serta istri Dhani, Maya Ahmad, dan beberapa artis lain. Apa langkah awal Dhani sebagai Duta Lingkungan Hidup? Itu yang akan kita buat. Yang pertama ya, yang itu yang general tentang lingkungan hidup. Tapi yang spesifik tadi itu mungkin yang saya prioritaskan adalah kamar mandi. Itu sangat penting sekali. Karena saya sangat concern sama kamar mandi. Pemirsa, Anda masih setia menyaksikan GoSpot kan? Karena kali ini saya Nadia mempunyai 2 berita untuk Anda. Berita pertama datang dari AB3 yang kabarnya sekarang kalau sedang manggung, malas untuk bergoyang. Padahal kan pemirsa mereka dikenal karena goyangan yang kompak. Ada apa dengan AB3? Dan berita kedua datang dari pemain sinetron Billy Glenn yang hari Kamis lalu ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus kepemilikan syabu-syabu. Seperti apa beritanya pemirsa? Saksikanlah bersama, inilah GoSpot.
Tidak biasanya penampilan AB3 di atas panggung minim goyangan. Padahal mereka selalu tampil kompak baik dari segi kostum maupun koreografi. Apakah ini tanda-tanda AB3 sudah kehabisan gaya atau hilang kekompakan? Rupanya Widi dan